Halo English lovers, kita ketemu lagi pada pembahasan bahasa Inggris ya. Ya, semoga para English lovers yang ada di rumah dan dimanapun berada selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu semangat untuk terus belajar bahasa Inggris ya, hingga sampai kepada kemampuan kita untuk berbicara secara benar ya, dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Baik English lovers, pada hari ini saya akan membahas tentang kausatif ya. Jadi kausatif ini adalah sebuah bagian dari bahasa Inggris ya, yang intinya adalah meminta seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun mengerjakan sesuatu ya. Cuman yang harus diketahui English lovers ya, untuk kausatif ini ada tingkatan-tingkatannya ya, yang harus kita pahami sehingga nanti kita tidak keliru dalam menerapkan kausatif itu. Baik English lovers ya, untuk bentuk dan tipe-tipenya kausatif ini kita bagi menjadi ada 4 English lovers ya ini ya. Ada make ya, kemudian ada have, di sini kita lihat. Ada juga get ini English lovers, dan juga ada let ya. Ada 4 pola kausatif. Nah, yang make itu buat apa? Make ini adalah memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu ya. Jadi kalau misalkan orang yang disuruh tidak mau melakukan pekerjaan yang diminta, maka akan ada resiko ya English lovers ya. Misalkan seorang jenderal ya, ini memerintahkan prajuritnya untuk melakukan tindakan sesuatu, maka prajurit ini harus mau melakukannya. Jadi ada paksaan, ada konsekuensi, ada resiko jika seorang prajurit ini tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh jenderalnya ya. Jadi memaksa di sini adalah memberikan penekanan bahwa jika orang yang diminta melakukan sesuatu itu menolaknya, maka selain ada hukuman juga ada risiko ya. Apalagi contohnya misalkan dokter ya, meminta pasiennya untuk minum obat sehari 3 kali English lovers ya, ini pasien harus melakukannya. Kalau tidak melakukannya, otomatis nanti yang akan menderita tidak sembuh-sembuh pasien itu sendiri ya, penyakitnya semakin parah, atau mungkin juga yang lebih parah lagi bisa pindah ke alam lain kan gitu ya, karena dia tidak mau melakukan perintah dokter untuk minum obat. Itu maksud dari memaksa di sini adalah semacam itu ya. Tidak ada tujuan lain ya, tidak ada hal-hal yang bersifat negatif, tidak, tapi ada konsekuensi, ada risiko jika tidak melakukannya. Itu adalah makna dari kausatif make, lovers ya. Kalian sudah pencet tombol like dan subscribe-nya kan? Serta notifikasinya sudah diaktifin apa belum? Kalau sudah, mari kita lanjut. Atau guru misalkan ya, guru sama murid ya, ini murid harus melakukan, kalau tidak otomatis ada punishment-nya, ada hukumannya ya, entah disuruh lari atau disuruh push up ya. Maka seorang murid harus mau melakukan perintah dari gurunya selama itu perintah itu adalah yang berkaitan dengan pelajaran. Oke, berikutnya English lovers, kita masuk kausatif yang have ya. Nah, have ini jauh lebih rendah lagi English lovers ya. Ini menyuruh meminta seseorang melakukan sesuatu juga. Cuman ini equal English lovers. Misalkan kita minta tolong kepada teman kita ya untuk melakukan sesuatu. Misalkan tolong dong bukakan pintu ini ya, kayak gitu ya. Tolong dong bantu saya. Tolong dong bantu saya memindahkan meja ini. Tolong dong saya dipinjamin uang. Nah, semacam itu English lover. Tapi sebenarnya tidak ada konsekuensi apa-apa, tidak ada resiko jika orang yang diminta itu tidak melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang menyuruhnya ya. Tidak ada resiko, tidak seperti make tadi. Kalau make ada resiko, ada konsekuensinya, tapi kalau have tidak ya. Oke, itu kemudian kita masuk yang get English lovers ya. Nah, get ini jauh lebih ringan lagi, yaitu membujuk ya. Membujuk ataupun menyuruh ya seseorang untuk melakukan sesuatu ya. Ini English lovers ya. Contohnya misalkan kita membujuk adik kita yang masih kecil ya untuk minum obat misalkan ya. Ataupun kita juga membujuk saudara kita ya
untuk melakukan sesuatu. Jadi di sini sama sekali tidak ada resiko apapun, tidak ada punishment apapun juga English lovers ya. Ini get ya. Kemudian ada kausatif yang terakhir yaitu let. Ya, let ini adalah meminta izin English lovers ya. Ini meminta izin seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini jauh lebih rendah lagi derajatnya. Jadi derajat yang paling tinggi adalah make, kemudian have, kemudian get, dan kemudian let ya. Lantas bagaimana untuk penggunaannya? Ini sudah saya siapkan English lovers ya. Ini ya, kita lihat ada kata make di sini. Contoh dalam kalimat, my manager made me stay here after boarding misalkan. Yang artinya manajer saya meminta ya. Tadi sudah saya katakan kalau make itu ada unsur paksaannya di situ ya. Manajer saya meminta saya tinggal di sini setelah penumpang masuk ke dalam pesawat atau setelah boarding ya. Ini harus dilakukan. Kalau manajer sudah memerintahkan kita tidak dilakukan, ya otomatis manajer akan marah. Bisa-bisa gaji kita dipotong, tidak dibayar juga kan gitu. Yang lebih parah lagi mungkin kita bisa di PHK. Jadi ada konsekuensinya English lovers ya. Jadi harus kita lakukan apa yang diperintahkan oleh manajer. Kemudian nomor 2, my supervisor made all ground staff give the best service to all passengers. Supervisor saya memaksa semua ground staff memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh penumpang. Ini juga merupakan sebuah perintah juga yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilarang, nanti otomatis ada konsekuensi, ada resiko juga ya. Misalkan maskapainya menjadi tidak baik citranya ataupun maskapainya mengalami penurunan dalam jumlah penumpang dan lain sebagainya. Oke, English lovers, itu ya pemahaman tentang kausatif yang baik. Berikutnya kita masuk bentuk kausatif yang have English lovers ya. Ini have. Nah, ini ya. Contoh dalam kalimat I had my friend check his luggage ya. Saya menyuruh temanku memeriksa barang bawaannya. Ya, ini kalau misalkan teman tadi tidak mau ya tidak apa-apa kan gitu ya. Tidak ada paksaan, tidak ada konsekuensi, tidak ada resiko English lovers di situ ya. Kemudian juga number 2 ini she had me call doctor as soon as possible ya. Dia menyuruh saya ya memanggil dokter sesegera mungkin ya. Ya, ini ada semacam menyuruh juga ya. Menyuruh juga cuman karena dia menggunakan kata had English lover saja jadi tidak terlalu memaksa di situ ya. Jadi kalau dia menggunakan had ya maka tidak ada unsur paksaan di situ ya. Beda dengan kalau dia menggunakan make. Kalau make otomatis ada paksaan, ada emergency, ada sesuatu yang mendesak sekali. Tapi kalau dia menggunakan kata had, English lovers ini tidak terlalu mendesak sekali. Oke? Itu makna dari menyuruh have ya. Kemudian yang ketiga ini English lover get ya. Get sama to tadi sudah saya jelaskan kalau get itu ada unsur membujuknya ya. Jangan lupa English lovers kalau kalian menggunakan get harus dikolaborasikan digabungkan dengan to. Kalau to-nya tidak ada English lovers bisa menjadi salah ya. Contoh dalam kalimat she got me to help her husband ya. Ya, dia meminta saya untuk menolong suaminya ya di sini ya. Jadi membujuk ini ya, membujuk ataupun meminta ya. Tapi di sini sifatnya sangat rendah sekali, derajatnya hanya ya ingin menyuruh saja tapi tidak ada resiko, tidak ada konsekuensi apa-apa gitu ya. Kemudian juga ini she got my friend to find her seat ya. Dia meminta teman saya untuk mencarikan tempat duduknya. Ini juga sama English lovers ya. Jadi tidak ada konsekuensi, tidak ada resiko di situ apabila orang yang disuruh tidak mau melakukannya. Oke, itu tadi get to ya. Kemudian kita masuk yang terakhir English lovers kausatif let ya. Nah, let ini juga memberi makna memberikan izin tadi ya. Contohnya, Mr. Nguyen let me move his luggage. Pak Nguyen mengizinkan saya memindahkan barang bawaannya. Jadi let ini English lovers ya memiliki makna mengizinkan. Nah, ini ya, memiliki makna mengizinkan. Kemudian juga ini, my manager doesn't let me stand here for a long time. Manajer saya tidak mengizinkan saya berdiri di sini lama. Ya, karena bekerja mungkin tidak boleh berdiri lama, harus siap dan harus menunjukkan keaktifan English lovers. Oke, English lovers, itu ya pembahasan kita tentang kausatif pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, terus belajar, semangat dan pantang menyerah. Oke, dan kemudian English lovers apabila ada pertanyaan kalian bisa langsung
menghubungi nomor telepon ataupun WA yang sudah ada di deskripsi. Oke, English lovers, thank you for your time. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.